Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Maulidi Natasha Bila dengan NIM 207240041, jurusan Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Bapak Reza Ma'ruf MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul enzim. Apa sih enzim itu? Jadi enzim merupakan reaksi atau proses kimia yang berlangsung dengan baik di dalam tubuh makhluk hidup karena adanya katalis yang mampu mempercepat reaksi. Enzim juga merupakan biokatalisator, yaitu suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi di dalam tubuh makhluk hidup tetapi tidak ikut bereaksi di dalamnya. Maksudnya enzim ini sebagai alat untuk mempercepat laju reaksi tetapi tidak bereaksi di dalam proses tersebut. Contoh yang lebih spesifiknya, enzim ini bisa diibaratkan seperti sepeda motor yang membantu kita dalam mempercepat jarak tempuh yang kita mau. Yang awalnya jarak tempuh yang kita tempuh ini bisa 30 menit, dengan bantuan sepeda motor kita bisa menempuh jarak tersebut dengan 15 menit. Jadi enzim ini sama seperti motor tadi, membantu kita dalam mempercepat laju reaksi kita tetapi tidak ikut bereaksi di dalamnya. Selanjutnya ada ciri dan sifat enzim. Yang pertama, enzim merupakan biokatalisator. Maksudnya, enzim berfungsi mempercepat jalannya reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut habis atau berubah setelah reaksi berlangsung. Sama seperti tadi, enzim adalah sebagai alat untuk mempercepat reaksi tetapi tidak bereaksi di dalamnya, dan tidak habis juga jika sudah dipakai dalam proses reaksi tersebut, sudah membantu dalam proses reaksi tersebut. Selanjutnya yang kedua, bekerja secara spesifik. Setiap enzim hanya bekerja pada substrat tertentu, seperti kunci yang hanya cocok dengan gembok tertentu. Maksudnya enzim ini hanya bisa digunakan pada tempat tertentu. Contohnya enzim amilase yang bekerja pada mulut yang membantu pada proses pemecahan makanan, itu tidak bisa membantu dalam proses yang terjadi pada lambung. Dia hanya bekerja pada mulut, makanya disebut pada substrat tertentu. Seperti contoh yang tadi, kunci dan gembok. Kalau kunci ini bukan pakai, kalau kunci ini sama gembok ini bukan satu produk, dibuat dengan tempat yang sama, maka kunci ini tidak akan bisa membuka gembok tersebut. Yang ketiga, tidak ikut bereaksi atau tidak habis. Jadi setelah reaksi selesai, enzim dapat digunakan kembali untuk reaksi yang sama. Yang keempat, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Walaupun jumlahnya sedikit, enzim sudah mampu mempercepat reaksi dengan efektif. Jadi enzim ini tidak memerlukan enzim yang begitu banyak, dia hanya membutuhkan sedikit saja untuk mempercepat laju reaksi. Kelima, mengubah kecepatan reaksi, bukan hasil akhir. Jadi enzim hanya mempercepat reaksi, tidak mengubah jenis atau jumlah produk akhir. Jadi enzim ini membantu mempercepat reaksi tetapi tidak merubah produk hasil akhirnya tadi. Yang keenam, bersifat termolabil atau peka terhadap suhu. Jadi enzim mudah rusak jika dipanaskan pada suhu tinggi, umumnya di atas 60 derajat, karena struktur proteinnya mengalami denaturasi. Jadi enzim tidak bisa dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Selanjutnya, memiliki suhu dan pH optimum. Enzim bekerja paling baik pada suhu dan pH tertentu. Jika kondisi terlalu asam, basa, atau panas, maka aktivitas enzim akan menurun atau rusak. Selanjutnya, umumnya berupa protein.
Karena tersusun atas protein, enzim mudah rusak oleh panas, asam kuat, basa kuat, dan pelarut organik. Selanjutnya, dapat memerlukan kofaktor atau koenzim. Beberapa enzim membutuhkan zat tambahan seperti ion logam, yaitu Zn, Fe, dan Cu, atau koenzim NAD, NADP, dan ATP agar dapat bekerja optimal. Lanjut, membentuk kompleks enzim menjadi substrat. Saat reaksi berlangsung, enzim berikatan sementara dengan substrat membentuk kompleks enzim menjadi substrat, kemudian produk dilepaskan. Yang terakhir, berdasarkan tempat kerjanya, itu ada dua. Yang pertama ada endoenzim yang bekerja di dalam sel. Yang kedua, eksoenzim yang bekerja di luar sel. Selanjutnya ke penyusun utama enzim. Yang pertama, asam amino. Enzim tersusun dari rantai asam amino, di mana asam amino diperoleh dari makanan berprotein seperti daging, ikan, telur, susu, dan kacang-kacangan. Dan hasil pencernaan protein inilah yang menjadi asam amino. Yang kedua, protein atau apoenzim. Asam amino dirangkai di ribosom dan membentuk protein. Protein inilah yang menjadi apoenzim, yaitu bagian utama enzim. Apoenzim ini menentukan bentuk dan spesifitas enzim. Yang ketiga, informasi genetik atau DNA. Jadi urutan asam amino enzim yang ditentukan oleh gen pada DNA, dan DNA inilah yang mengatur jenis enzim apa yang akan dibuat oleh sel. Selanjutnya, kofaktor bila diperlukan. Selain protein, beberapa enzim juga memerlukan komponen tambahan. Yang pertama itu yang tadi, yang ion logam, yaitu Fe, Zn, Mg, dan Cu. Yang kedua, koenzim sel dari vitamin B. Selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Suhu memengaruhi kecepatan reaksi enzim. Suhu rendah, maka reaksi berjalan lambat karena tumbukan molekul berkurang. Yang kedua, suhu optimum, maka akan terjadi enzim bekerja paling efektif. Yang ketiga, suhu terlalu tinggi, maka enzim mengalami denaturasi atau struktur rusak sehingga tidak dapat bekerja. Jadi, suhu yang digunakan untuk proses kerja enzim ini yang paling efektif itu adalah suhu optimum. Yang kedua, pH atau derajat keasaman. Setiap enzim memiliki pH optimum tertentu. pH yang terlalu asam atau basa dapat mengubah struktur sisi aktif enzim. Akibatnya, substrat sulit berikatan dengan enzim. Contohnya, pepsin bekerja optimal pada pH asam dan amilase bekerja optimal pada pH netral. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Semakin banyak enzim, maka semakin banyak substrat yang akan diikat. Kecepatan reaksi meningkat selama substrat masih tersedia. Yang keempat, konsentrasi substrat. Semakin tinggi konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksi meningkat sampai semua jenis enzim jenuh dan penambahan substrat tidak lagi meningkatkan reaksi. Yang kelima, kofaktor dan koenzim. Beberapa enzim membutuhkan zat tambahan agar aktif. Yang pertama, kofaktor dapat berupa ion logam, Mg2+, dan Fe2+. Sedangkan koenzim biasanya berasal dari vitamin. Tanpa kofaktor, enzim tidak dapat bekerja optimal. Jadi, sangat dibutuhkan kofaktor. Yang keenam, inhibitor atau zat penghambat. Inhibitor menurunkan atau menghentikan kerja enzim. Inhibitor kompetitif itu bersaing dengan substrat pada sisi aktif, sedangkan inhibitor non-kompetitif itu mengubah bentuk enzim sehingga sisi aktif tidak berfungsi. Yang ketujuh, aktivator, zat yang dapat meningkatkan aktivitas enzim dan membentuk enzim bekerja lebih cepat atau lebih stabil. Selanjutnya, penghambat reaksi enzim. Kerja enzim dapat dihambat secara reversibel
atau irreversible. Reversible ini adalah suatu senyawa dapat terikat dan kemudian dapat lepas kembali ke pepsin. Sedangkan irreversible itu membentuk atau pemecah ikatan kovalen dalam enzim. Reversible inhibitor ini terdiri dari kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Selanjutnya, teori untuk menjelaskan enzim. Teori yang digunakan itu dua cara. Yang pertama, teori gembok dan anak kunci yang dipakai Look and Key teori. Maksudnya, enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks, seperti kunci yang masuk dalam gembok. Di dalam kompleks, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Enzim ini diibaratkan kunci, sedangkan substrat adalah gembok. Jadi, kunci yang tidak cocok, maka gembok ini tidak akan terbuka. Jadi, kunci dan gembok ini saling berkaitan. Yang kedua, teori kecocokan yang terinduksi, induced fit theory. Menurut teori kecocokan yang terinduksi, sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Pada teori ini, enzim tidak kaku. Contohnya, seperti sarung tangan karet yang menyesuaikan bentuk tangan. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah enzim merupakan protein yang berperan sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut habis bereaksi. Enzim bekerja sangat spesifik terhadap substrat tertentu, dipengaruhi oleh suhu, pH, konsentrasi enzim dan substrat, serta keberadaan kofaktor atau inhibitor. Enzim tersusun atas apoenzim atau protein, dan pada beberapa enzim dibantu kofaktor, sehingga membentuk holoenzim yang aktif. Dengan adanya enzim, proses metabolisme dalam tubuh dapat berlangsung secara cepat, teratur, dan efisien. Baik, demikian penjelasan singkat mengenai enzim sebagai biokatalisator yang berperan penting dalam proses metabolisme. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya enzim dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatian. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, komen, dan maaf apabila ada kata-kata saya dan penjelasan saya yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.